Damai dalam bayangan kekerasan. Yohanes 11 ayat 45 sampai 53, 14 ayat 15 sampai 31. Saudara, apakah artinya damai? Meski kedengaran sederhana, tidak mudah menjawab pertanyaan ini. Sebab damai tidak pernah terwujud di ruang hampa. Ditilik dari pihak-pihak yang berkepentingan, kata damai bisa memiliki makna yang sangat berbeda, bahkan bertentangan. Bacaan kita mengilustrasikannya dengan sangat jelas. Mari kita menelusuri dan merenungkannya bersama. Dalam Yohanes 11 ayat 45 sampai 53, pihak yang berkepentingan dengan damai adalah orang-orang Farisi dan para imam kepala. Mereka adalah orang-orang yang diuntungkan oleh status quo berupa kedudukan mereka dalam masyarakat Yahudi. Karena alim atau berilmu dalam agama, mereka menduduki posisi yang terhormat dan berwibawa di mata masyarakat. Orang-orang Farisi mengklaim diri mereka sebagai murid-murid Musa. Mereka adalah pengajar-pengajar Israel. Untuk mengerti pesan kitab suci, umat bergantung pada mereka. Padahal kitab suci diyakini sebagai penuntun kepada hidup yang kekal. Para imam kepala adalah penanggung jawab peribadatan di bait suci. Untuk beribadah kepada Allah, khususnya mempersembahkan aneka kurban dan persembahan. Dan untuk menerima berkat-berkat Allah, umat bergantung kepada para imam. Saudara, pengajaran, ibadah, dan berkat mengandaikan akses atau jalan masuk kepada Allah. Bergantung dalam ketiga hal itu kepada orang-orang Farisi dan para imam kepala, akses umat kepada Allah bergantung kepada mereka. Penjajah Romawi, saudara, tidak mengusik posisi istimewa yang dinikmati oleh orang-orang Farisi dan para imam kepala. Mereka tidak ambil pusing. Bagi penjajah Romawi, yang paling penting adalah rakyat jajahan hidup dalam damai. Dan itu berarti tidak neko-neko, tidak memberontak, tidak merongrong rus and order, pax romana. Pendeknya, tunduk kepada Raja Wali Romawi. Bila sampai terjadi pergolakan apalagi pemberontakan, penjajah Romawi akan mengambil tindakan tegas. Pasukannya akan datang untuk menghukum bangsa Yahudi. Mereka akan menghancurkan bait Allah. Padahal bait Allah diyakini sebagai pusat bumi yang menghubungkan umat dengan Allah yang maha tinggi di sorganya. Melalui bait Allah mengalir pengajaran. Di bait Allah umat beribadah kepada Allah. Melalui bait Allah mengalir segala berkat. Kita segera memahami posisi bait Allah dalam pertemuan kepentingan orang-orang Farisi dan para imam kepala di satu pihak dan penjajah Romawi di pihak lain. Bait Allah adalah legitimasi teologis bagi orang-orang Farisi dan imam-imam kepala. Penjajah Romawi mengetahui hal ini dan memanfaatkannya. Demikianlah saudara, penjajah Romawi menyandera orang-orang Farisi dan para imam kepala dengan bait Allah. Kalau begitu, damai bagi orang-orang Farisi dan para imam kepala adalah ketundukan umat kepada mereka, sehingga tidak membangkitkan kemarahan penjajah Romawi. Dalam konteks kepentingan inilah, saudara, kita memahami kegusaran orang-orang Farisi dan para imam kepala kepada Yesus.
laki-laki bersandal dari Nazaret itu kerap melontarkan pernyataan yang kontroversial, baik tentang dirinya sendiri maupun tentang mereka. Tentang dirinya sebagai contoh, Yesus pernah berkata, "Sebelum Abraham jadi, aku ada." Prin Abraham Genestai Ego Eimi. Yohanes 8 ayat 58. Simaklah saudara, Yesus bukan sekedar mengatakan bahwa ia sudah ada lebih dulu daripada Abraham. Aku adalah, atau dalam bahasa Yunani Ego Eimi, adalah ekspresi pengungkapan dalam bahasa Yunani dari kalimat sakral Ehye, Asyer, Ehye dalam bahasa Ibrani. Aku adalah aku. Keluaran 3 ayat 14. Padahal itu adalah kalimat sakral dari Allah Israel. Ehye, Asyer, Ehye. Dengan menyebut dirinya Ego Eimi, alias Ehye, Asyer, Ehye, Yesus dari Nazaret menyatakan bahwa ia tidak kurang dari Yahweh sendiri, Allah Israel sendiri. Tentang orang-orang Farisi dan para imam kepala, Yesus menyebut mereka sebagai orang upahan yang bukan gembala. Yohanes 10 ayat 12 dan 13. Bahkan pencuri dan perampok. Yohanes 10 ayat 1 dan 10. Dengan perkataan lain, saudara, mereka bukan saja tidak berguna bagi umat Allah, tapi juga merupakan ancaman nyata bagi umat Allah. Selain pernyataan-pernyataan yang kontroversial, saudara, laki-laki bersandal itu juga membuat banyak mukjizat. Di Yerusalem, Yesus pernah menggegerkan kota dengan mengusir para pedagang hewan kurban dan penukar-penukar uang dari pekarangan bait suci. Kemudian ia mengadakan banyak mukjizat. Yohanes 2 ayat 23. Dengan mengadakan mukjizat-mukjizat itu, seakan Yesus ingin menyatakan bahwa tindakan-tindakan dan pernyataan-pernyataannya benar, bahwa ia adalah sang anak manusia, yaitu Mesias yang datang dari Allah, bahwa ia adalah anak tunggal Allah yang diutus oleh sang Bapa, bahwa ia adalah utusan yang secara hakiki sama ilahinya dengan Allah sendiri. Mukjizat-mukjizat yang dibuat oleh Yesus, saudara, adalah tanda-tanda atau sembeya yang bersaksi tentang jati diri Yesus. Sebagaimana dikatakannya dalam Yohanes 5 ayat 36, "Aku mempunyai suatu kesaksian yang lebih penting daripada kesaksian Yohanes, yaitu segala pekerjaan yang diserahkan Bapa kepadaku, supaya aku melaksanakannya. Pekerjaan itu juga yang kukerjakan sekarang, dan itulah yang memberi kesaksian tentang aku, bahwa Bapa yang mengutus aku." Saudara, pernyataan-pernyataan dan mukjizat-mukjizat Yesus menimbulkan tanggapan-tanggapan yang bertentangan. Orang-orang Farisi dan para imam kepala, serta sebagian orang Yahudi menuding Yesus sebagai penyesat. Lihatlah Yohanes 7 ayat 47. Menuding Yesus sebagai orang Samaria dan kerasukan setan. Yohanes 8 ayat 48. Menuduh Yesus sebagai orang yang kerasukan setan dan gila. Yohanes 10 ayat 20. Bahkan saudara-saudara Yesus sendiri tidak percaya kepadanya. Yohanes 7 ayat 5. Tetapi banyak orang percaya kepadanya. Lihatlah Yohanes 2 ayat 23, 8 ayat 30, 10 ayat 42, dan 11 ayat 45. Tidak terkecuali beberapa pemimpin, termasuk Nikodemus dan Yusuf dari Arimatea. Masyarakat Yahudi terbelah. Memang saudara, Yesus dari Nazaret tidak pernah menunjukkan gelagat bahwa ia akan mengagitasi, apalagi menghasut para pengikut atau pendukungnya untuk melakukan pemberontakan. Bahkan menurut kabar, setelah mukjizat perbanyakan roti yang luar biasa itu,
Yesus menolak keinginan para pendukungnya. Mereka ingin menjadikan laki-laki bersandal dari Nazaret itu raja. Tapi Yesus menjauhkan diri dari mereka. Lihatlah Yohanes 6 ayat 15. Di samping itu, saudara, terlepas dari insiden di halaman bait suci di Yerusalem, tidak ada indikasi bahwa Yesus terbiasa dengan jalan kekerasan. Tetapi, fakta bahwa masyarakat Yahudi telah terbelah di antara yang pro dan yang kontra terhadap Yesus telah membuat orang-orang Farisi dan para imam kepala resah. Sewaktu-waktu konflik besar di antara pendukung Yesus dan lawan-lawannya bisa pecah. Sekali Yesus memerintahkan para pendukungnya untuk bergerak, maka konflik besar tidak akan bisa dielakkan. Bila itu terjadi, penjajah Romawi pasti akan turun tangan. Saudara, dalam persidangan Sanhedrin atau Sunedrion yang diterjemahkan oleh Lembaga Alkitab Indonesia menjadi Mahkamah Agama, para pemimpin Yahudi itu mengungkapkan keresahan mereka. Apa yang harus kita buat? Sebab orang itu membuat banyak mukjizat. Apabila kita biarkan dia, maka semua orang akan percaya kepadanya. Dan orang-orang Roma akan datang dan akan merampas tempat suci kita serta bangsa kita. Yohanes 11 ayat 47 dan 48. Di tengah kegelisahan itu, Imam Besar Kayafas, Ketua Sanhedrin, angkat bicara. Kamu tidak tahu apa-apa, dan kamu tidak insyaf bahwa lebih berguna bagimu jika satu orang mati untuk bangsa kita daripada seluruh bangsa kita ini binasa. Yohanes 11 ayat 49 dan 50. Dengan perkataan lain, untuk mempertahankan damai di bawah bentangan sayap Raja Wali Romawi, mereka harus menyingkirkan Yesus. Laki-laki bersandal dari Nazaret itu harus dilenyapkan dari muka bumi, ditumbalkan demi damai di bawah telapak kaki penjajah. Damai yang menuntut tumbal nyawa manusia. Dalam Yohanes 14, saudara, ayat 15-31, Tuhan Yesus juga berkata-kata tentang damai. Sabdanya, damai sejahtera ku tinggalkan bagimu, damai sejahtera ku berikan kepadamu, dan apa yang ku berikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Yohanes 14 ayat 27. Saudara, Yesus dari Nazaret tahu bahwa orang-orang Farisi dan para imam kepala berniat membunuhnya. Tetapi ia juga tahu bahwa tanpa mereka duga, niat jahat itu justru akan melayani maksud baik Allah, yakni keselamatan bagi semua orang yang telah diberikan Allah kepada anak tunggalnya. Yesus tahu, saudara, bahwa rekayasa politik akan mengantarnya kepada kematian. Tetapi Yesus juga tahu bahwa melalui kematian itu, ia justru akan menyelamatkan semua orang yang telah diberikan Bapa kepadanya. Bukankah ia pernah bersabda, inilah kehendak dia yang telah mengutus aku, yaitu supaya dari semua orang yang telah diberikannya kepadaku, jangan ada yang hilang, tetapi supaya ku bangkitkan pada akhir zaman. Yohanes 6 ayat 39. Laksana seorang gembala yang baik, Yesus tidak segan-segan untuk memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Yohanes 10 ayat 11. Nah, dalam titik pertemuan antara niat jahat manusia dan maksud baik Allah, laki-laki bersandal dari Nazaret itu akan menggenapi misi yang diamanatkan Bapa kepadanya. Perhatikanlah Yohanes 19 ayat 30. Yesus juga tahu, saudara, bahwa dengan menggenapi misi itu, ia mengalahkan atau menaklukkan dunia. Dedikeka non ton kosmon. Dedikeka ton kosmon. Demikian Yohanes 16 ayat 33. Serta ia akan menjatuhkan hukuman kepada penguasa dunia, ho arkon tu kosmo, iblis, dan menggulingkannya
Yohanes 12 ayat 31, 14 ayat 30, dan 16 ayat 11. Meski kelihatan sangar, saudara, kuasa yang menentukan dunia bukan ada pada penguasa dunia atau iblis. Kuasa yang menentukan dunia ada pada laki-laki berandal dari Nazaret. Lebih jauh, saudara, Yesus tahu bahwa kematian itu akan menjadi jalan baginya untuk melipat gandakan hidupnya. Ia bersabda, sesungguhnya jikalau biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap satu biji saja. Tetapi jika ia mati, ia akan menghasilkan banyak buah. Yohanes 12 ayat 24. Saudara, sebab setelah Yesus menggenapi misinya, ia bukan saja akan bangkit dari antara orang mati dan kembali kepada Bapa, tetapi juga akan mengutus Roh Kudus atau pneuma atau hagion. Disebutnya Sang Penolong atau Parakletos, alias Roh Kebenaran atau pneuma tes aletheas. Roh Kudus akan menyertai semua orang yang telah diberikan Bapa kepada Anak. 14 ayat 16. Roh Kudus akan memimpin mereka ke dalam seluruh kebenaran tentang Sang Anak. Yohanes 14 ayat 26, 16 ayat 13. Dan melalui mereka, melalui murid-murid Kristus, Roh Kudus akan bersaksi tentang Sang Anak kepada dunia. Yohanes 15 ayat 26 dan 27. Roh Kudus akan mengisapkan dunia akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Yohanes 16 ayat 8 sampai 11. Saudara, jadi kita mendapati ketiga hal ini. Pertama, keselamatan bagi semua orang yang telah diberikan Bapa kepada Sang Anak. Kedua, kemenangan Kristus atau Yesus dari Nazaret atas dunia dan penguasa dunia, iblis. Dan ketiga, kehadiran aktif Roh Kudus. Dalam tiga kerangka inilah, saudara, kita memahami perkataan Yesus, damai sejahtera ku tinggalkan bagimu, damai sejahteraku kuberikan kepadamu. Dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Yohanes 14 ayat 27a. Inilah damai Kristus, saudara. Pax Christi, damai Kristus. Saudara, jelas damai Kristus bukan damai atau perdamaian ala status quo. Pax Christi sangat berbeda dengan damai sejahtera ala penjajah Romawi, Pax Romana. Atau damai ala orang-orang Farisi dan para imam kepala, Pax Judaika. Damai Kristus sangat berbeda dengan damai yang semu, yang bertumbuh pada kuasa penjajah atau pada monopoli atas akses kepada Allah. Kedua macam damai itu syarat dengan kekerasan, yaitu kekerasan negara penjajah, dan syarat dengan tipu daya, yaitu tipu daya para pemuka agama. Sebaliknya, saudara, Pax Christi adalah damai yang ada dalam rangka pembebasan manusia dari penghisapan, dari penindasan, dan dari peminggiran atau marginalisasi yang dilakukan manusia oleh manusia. Termasuk di dalamnya pembebasan manusia dari penjajahan, serta kesewenang-wenangan dan tipu daya yang mengatasnamakan Tuhan dan agama. Lantas bagaimana? Pertama, saudara, damai Kristus, Pax Christi, merupakan sebuah tatanan baru yang didasarkan pada kemenangan Kristus atas kuasa yang mengurung umat manusia dalam kegelapan melalui struktur-struktur yang berkekerasan dan memperdaya. Dalam tatanan yang baru itu, setiap orang adalah anak Allah, hidup dalam persekutuan dengan Allah sebagai Bapa, dan hidup dalam persekutuan seorang dengan yang lain sebagai saudara. Dalam tatanan yang baru itu, tidak ada tempat bagi penghisapan manusia oleh manusia. Tidak ada tempat bagi penindasan si lemah oleh si kuat. Dan tidak ada tempat bagi marginalisasi atau peminggiran terhadap mereka yang disebut sebagai orang berdosa oleh
mereka yang menamakan dirinya sebagai orang benar. Dalam tatanan baru itu juga, saudara, tidak ada tempat bagi perbudakan nafsu atau hedonisme. Tidak ada tempat bagi pemujaan terhadap kekayaan atau mamonisme. Dan tidak ada tempat bagi kehendak untuk menguasai orang lain atau will to power. Tatanan baru itu, saudara, sudah mulai terwujud, yakni di dalam komunitas murid Kristus itu sendiri. Yang kedua, saudara, komunitas murid Kristus harus menyadari bahwa tatanan baru itu mula-mula hadir di dalam tatanan yang lama sebelum menggantikannya. Padahal tatanan yang lama terdiri dari struktur-struktur yang berkekerasan dan memperdaya. Keberadaan tatanan baru akan membangkitkan reaksi dari tatanan yang lama. Pihak-pihak yang diuntungkan oleh tatanan yang lama akan merasa terancam. Mereka akan membenci, mengucilkan, bahkan menganiaya murid-murid Kristus. Pada saat yang sama, murid-murid Kristus, saudara, mengemban misi untuk memperluas tatanan yang baru itu dengan cara bersaksi kepada dunia tentang Yesus Kristus, junjungannya. Itu berarti, saudara, murid-murid Kristus harus tabah, tetap tegar meski gentar, dan konsekuen menentang berbagai bentuk kekerasan dan aneka tipu daya mereka. Pax Christi atau damai Kristus, saudara, meniscayakan perjuangan murid-murid Kristus. Syukurlah, saudara, sebagaimana dijanjikan oleh Tuhan Yesus sendiri, Roh Kudus akan menyertai murid-murid Kristus itu untuk selama-lamanya. Bacalah Yohanes 14 ayat yang ke-16. Ketiga, saudara, untuk hidup dalam Pax Christi atau damai Kristus dan memperjuangkannya, murid-murid Kristus membutuhkan pengudusan emosi. Roh Kudus yang menyertai murid-murid Kristus menguduskan emosi mereka. Dalam kepelbagaian temperamen murid-murid Kristus, ada kesamaan dalam emosi mereka yang dikuduskan oleh Roh, yaitu mereka dipenuhi dengan kasih, pengampunan, rasa keadilan, dan keberpihakan kepada yang miskin, lemah, dan terpinggirkan. Mereka berduka cita saat melihat ketidakadilan dan bersuka cita karena kebenaran. Roh Kudus mengaruniakan kepada mereka ketulusan hati, hikmat bijaksana, dan keberanian dalam perjuangan, serta penghiburan dan kekuatan. Inilah, saudara, damai dalam bayangan kekerasan. Damai sejati dari Kristus di tengah sebuah tatanan yang syarat dengan kekerasan dan tipu daya. Sebagai murid-murid Kristus, kita dipanggil untuk hidup dalam damai yang sejati ini. Siapkan diri kita mengikut Kristus dengan setia. Amin.